Selamat pagi, Mbak Imit. Pagi. Hari ini kita sudah kembali lagi di Wujud Unggul Sustainable Talk dengan lihatlah betapa kontrasnya outfit kami hari ini ya. Monokrom. Ya, Monokrom. monokrom Mbak Imit semua. Hari ini hostnya sudah bersama dengan siapa ini di sini? Perkenalkan, nama saya adalah Aurel. Oh, bukan ya, bukan. Aurel Hermansyah atau Aurel siapa ini? bukan bicara. Jadi di sini kembali lagi bersama saya Tata. Di sini kita akan bahas apa, Kak Kade? Hari ini kita akan membahas produk yang memang nggak baru tapi sudah banyak yang membuktikan kualitasnya. Betul. Apa itu Mbak Tata? Apa itu? Itu adalah powder DTF Rino. Yeay. Powder DTF Rino. Orang-orang pasti akan langsung kayak, oh oke, ini produk yang emang sudah Ya, terkenal basic dan bisa dibilang memang produk inti juga di bagian DTF. Betul. Karena di sini kita akan bahas pemilihan powder KKD yang betul dan benar dan tepat, lebih tepatnya. Kita akan bahas tips and trick memilih powder yang tepat untuk WMT semua. Nah, hari ini kita sudah memasuki bulan Juli ya, luar bulan biasa. Juli, di mana kita sudah menemui atau melewati yang namanya SPE kemarin, Betul. KKD. Gimana? Bukan effort lagi. Euforia reviewnya buat KKD sendiri di momen SPE tahun 2026 ini. Oke. Untuk 2026 ini karena memang saya sudah ikut SPE 3 tahun ya. Yes, 3 kali berarti. Betul. 2024, 2025 dan 2026. Di 2026 ini ternyata memang dari tim kami sendiri itu saya menemukan hal baru yang bisa dieksplor gitu. Karena kami Markom itu kan memang fokusnya di output konten sosial media gitu ya. Nah, ternyata memang antusiasme WMH itu selama SPE itu gede banget. Baik itu di Instagram dan juga di berbagai platform. Animo kan Nah, itu memang ternyata rame banget dan kemarin juga saya melihat bahwa bahkan setiap tahun pun tidak ada penurunan pada antusiasme customer. Betul, setuju sih kalau itu. Memang aku sendiri juga dari POV-ku di tahun 2026 ini di hari pertama KKD, jujur hari pertama itu kan ini kita kondisi di Surabaya waktu itu saya sendiri juga lagi bengek ya kan. Saya lagi sebenarnya di hari pertama tidak fit, tapi alangkah terkejutnya saya di hari pertama itu malah banyak orang yang kayak gercep datang gitu loh. Biasanya kalau event kita kan ramenya mungkin di weekend ya. Jumat Sabtu itu atau kita kasih Minggu. Jumat Sabtu itu biasanya kan rame nih. Nah, di hari pertama yang sekiranya kita mungkin hari pertama masih belum lah ya. Ternyata malah lebih rame KKD. Jadi di hari pertama itu saya menemukan banyak instansi yang notabene itu dari universitas, dari instansi kayak apa itu namanya? Orang dinas apa kemarin itu ya ada di Sumenep, di daerah Nganjuk itu datang. Dia bilang tuh, iya Mbak, ini momen yang kita tunggu-tunggu karena dia mau nambah subdivisi di dalam sananya untuk dunia percetakan. Saya sampai mungkin memang dari beberapa tahun terakhir tuh sudah menjadi subdivisi di beberapa universitas. Ternyata di universitas ternama di Surabaya itu saya 2 kali berbicara itu antara saya boleh sebut nggak sih universitasnya? Pokoknya yang terkemuka di Surabaya, negeri ya. Negeri ada 2, itu dia bilang, Mbak ini kayaknya yang menarik mesin-mesin ini. Jadi saya, wow ini hari pertama ternyata animenya itu dari bidang pendidikan. Gitu. Hari kedua aku kira ya mungkin ya B aja lah. Ternyata masih datang lagi. Jadi 2 hari berturut-turut itu saya dari orang Sumenep itu, saya hari pertama mau eksplor sebelah sana nih Mbak. Hari kedua saya mau eksplor sebelah sini. Jadi bisa dibilang SP 2026 nih cukup ramai kemarin, antusiasnya cukup, ternyata masih menggembara gitu KKD. Menggembara itu bahasa apa ya? Menggembira, apa ya bahasanya? Ini karena sumbu gak sih? Ya ampun, aduh tolong dikat bagian sini. Jadi euforia itu masih gede banget gitu ya kayak. Karena kalau misalnya kita bilang kita mau muterin SPE, kita bisa menyelesaikan itu hanya dalam waktu 15 menit. Jujur kalau kita iya. cuma muter-muter. Tapi kalau beliau sampai meluangkan 2 hari untuk memang explore SPE dari hulu ke hilir, kanan ke kiri, itu berarti beliau memang betul-betul lagi serius nyari sesuai kebutuhannya. Karena sebelah sini dulu nih, kita masuk dulu, kita nanya dulu, ngobrol-ngobrol di setiap booth mungkin. Jadi dia kayak mengumpulkan informasi, dia di edukasi ini tuh jenis mesin apa, ini nanti bidang marketnya di mana, terus kira-kira dari mesin ini tuh dikembangkan di mana aja, bisa di mana aja. Karena jujur di SPE tahun kemarin memang orang kalau yang sudah terjun di dunia printing itu bisa dibilang ini adalah momen gimana cari inovasi baru.
Betul. kreatif baru kira-kira di tahun ini yang lagi hits, yang lagi rame ini bagian mana gitu. Betul. Ternyata dengan euforia Piala Dunia kemarin, Sublim yang nomor 1 di SBI tahun kemarin itu. Betul. Tahun kemarin, tahun kemarin. Ini. Iya, Kemarin tahun ini. Kemarin banget. ini. Aduh bahasanya nggak tertata ya Mbak Tata ya. Bahkan ya itu ampun. bahkan tuh baru tepat seminggu yang lalu ya. Yes. Karena di minggu ini sekarang sudah minggu after SPE dan kita melihat memang ternyata di SPE itu selalu ada pemain baru. Betul. Dan para pemain lama pun juga nggak mau kalah nih. Nggak mau kalah Nggak mau banget. kalah. Dia Bahkan tuh harus hadir. betul. Kemarin juga di Booth Wujud Unggul gitu ya. Itu ada customer kita yang memang selama ini sudah pakai produk dari kita. Betul. Selama ini mainnya di Sublim juga. Oke. Itu main ke booth kita padahal beliau itu tinggalnya di Sulawesi Tenggara. Wow, Sulawesi cukup Tenggara, jauh main ke banget. sini dan memang di sini ternyata memang lagi mau invest nambah printer juga. Nambah print. Jadi Nambah printer. jauh-jauh diniati Nawa itu datang ke SPE untuk beli mesin. Untuk beli mesin memang. Ada juga beberapa pelaku usaha yang nggak datang sendirian, malah datang sama timnya. Wow. Jadi ada beberapa customer aku yang notabene dari jauh ya, dari Sumba. Dari Sumba dia tuh datang bersama bawa timnya itu 3 orang. Oke. Jadi timnya tuh diajak untuk melihat inovasi apa sih di dunia printing tahun ini. Kira-kira yang dapat dikembangkan itu apa sih. Ternyata dan tidak disangka itu adalah penambahan di unit medali. Oke. Medali yang bisa dibilang kita mungkin dari medali bisa support kali lanyardnya ya. Iya. Ternyata yang sekarang itu bisa jadi proses banding. Oke. Jadi kerjasama yang baik antara medali sama dunia sublim. Karena kita taunya medali, ya udah sih medali dari akrilik ya kan, Jawa Timur akrilik. Ternyata di Sumbasan atau mungkin di daerah-daerah kota kalian ya WUMITS, itu medalinya tuh benar-benar real dari timah dan perunggu. Jadi lebih berat. Wow. Jadi nggak disangka-sangka customerku Sublim itu dia adalah proses bikin medalinya, jadi bikin perunggunya. Jadi dia tuh punya mesin perunggunya dan dia sedang mencari mesin sublimasi untuk support lanyard. Wow. Jadi malah yang jalan dulu itu medalinya. Wow. Jadi saya bilang medali kan dari akrilik ya Bu. Enggak Mbak, saya nggak bikin dari akrilik, saya bikin dari timah kuningan. Jadi bener-bener berat satu medali itu kurang lebih 1 kiloan lah. Wow. Ini kaget. memang jadi memang sebenarnya kita lihat bahwa selama ini orang mengerti mereka mungkin beli online. Betul. Tapi customer itu nggak selalu tahu beli online itu dari mana. Yes. Karena nggak selalu semua itu dari Pulau Jawa gitu ya. Betul. Dan kalau misalnya teman-teman melihat bahwa Surabaya Printing Expo itu nggak cuma ngomongin soal printing, tapi itu sebuah event nasional yang memang menggait Indonesia daerah timur, yang itu datangnya itu wow itu jauh-jauh banget. Jujur li jauh-jauh banget. Memang serius datang karena di situ memang nambah insight gitu ya. Dan dari semua customer dari semua yang main ke booth kita juga itu kita bisa melihat bahwa wah orang-orang ini serius. Orang-orang ini memang betul-betul diniatin datang jauh-jauh. Itu tiket pesawatnya itu nggak murah teman-teman semua. Iya, apalagi di dunia indis ekonomi ya kan. Indis ekonomi. Betul, jadi yang namanya tiket itu mungkin bisa 2 kali lipat dari harga sebelumnya, dari harga normalnya, tapi dibela-belain datang bersama timnya hanya untuk melihat kira-kira di dunia ini apalagi yang lebih hits ya. Apalagi yang perlu dikembangkan. Ternyata itu tadi proses bundling medali lanyard sama jersey Sublim Kak Kade. Aku sampai di cerita itu aku melongo. Wow. Jadi memang wow, itu kalau gak disangka-sangka kan kita yang normalnya alah medali itu biasa orang wisuda ya kan atau running kadang dari plastik kadang betul. Ternyata dari usaha medali itu dia mau pengen usaha lanyardnya karena selama ini dia itu nge-sub KKD. Jadi dia tuh masih pakai vendor buat mengerjain lanyardnya. Tapi setelah dipikir-pikir ternyata kayaknya oke nih. Saya nambah mesin sublim, nambah mesin roll press, jadi bikin satu jersey buat proses bundling. Karena sebenarnya gini deh Kak. Kalau misalnya lanyardnya itu beneran menggunakan logam tadi ya dari timah dan juga perunggu, itu nilai jualnya sangat bisa jauh lebih tinggi. Nah, dan itu kalau misalnya dia kalau dia masih ngemaklon itu marginnya tipis tuh. Betul. Tapi kalau dia punya investasi ini sekalian aja langsung karena kita juga mereka udah punya value sendiri di bagian bagian medalinya, langsung aja sekalian produksi sampai lanyard-lanyardnya dan semuanya itu mereka produksi sendiri dalam biar satu nanti mesin.
satu mesin dan nanti tuh bisa langsung apa namanya ya jualan dengan Jualan harga di kita bundling. sendiri, Jadi bundling. ibarat kata ada customer mau nyari, Mbak aku mau medali, ya udah aku sekali masuk ke jersey-nya. Karena ini adalah satu paket dan itu bener-bener murah banget di customerku ini. Jadi kalau bundling itu kurang lebih 150.000 udah dapat 2 medali timah sama satu jersey yang kainnya itu bisa dibilang ya mungkin kalau kain ya gue lah bisa pilih lah. Iya. Itu bahannya tuh tebel banget dan bagus banget. Oke. Gak nyangka banget aku, oh ternyata dari proses bisa dibilang seminim itu ya kan medali tapi dia bisa invest ke mesin Sublime tadi dengan membawa timnya itu tadi. Jadi seniat itu customer SPE yang lalu. Betul. Wow. Betul. Itu luar biasa banget ya karena kita mungkin ngebawa kita memang di Surabaya dan kita menghadirkan semua pilihan gitu ya, semua support, semua printer, consumable itu nggak dalam prosesnya nggak terlalu jauh. Yes. Effort kita gede, tapi effort orang-orang yang mau ketemu Ternyata kita lebih gede. lebih gede lagi. Dan itulah kenapa memang di Wujud Unggul, contohnya Mbak Tata sendiri itu kita selalu welcoming. Yes. Siapapun yang datang dari manapun mau konsultasi apapun, bahkan meskipun mau tanya-tanya dulu pun nggak masalah. Nggak gitu ya. masalah. Justru dari bertanya-tanya itu ada ketertarikan ya kan. Betul. Dari yang emang awalnya edukasi, aduh Mbak, aku tuh nggak punya duit. Ada juga customer lucu Kak. Jadi dia tuh punya budget 200 something gitu kan. Tapi dia mau press dan roll. Kalau orang yang mungkin di sana tuh nggak dapet Mbak. Tapi akhirnya kita saranin, oke. Kita ada sana ada mesin ini dan ini, kalian bisa pilih. Ya itulah. Dan anime SPE kemarin selain Sublime KKD, dunia DTF juga tidak kalah. Dunia DTF. Dia nggak kalah pamor ternyata. Aku kira kan aduh orang bosen ya DTF. Ternyata di tahun kemarin lagi SPE yang lalu. Kemarin. Mbak, bukan lagi membawa timnya. Membawa apa keluarganya? Membawa customer yang lain. Oh, oke. Untuk investasi DTF juga. Saya juga, hai Pak, di sini sama siapa? Sama timnya Kak? Enggak Mbak, saya bawa customer. Jadi customer saya bawa customer untuk mengedukasi mesin DTF ini sehingga dia tuh terinspirasi. Wow. Akhirnya check out juga mesin DTF itu Kak. Wow, itulah kenapa memang di dunia pengusaha itu supportnya tuh oke banget ya Mbak ya. Saya langsung, bukan lagi bawa timnya, bawa customer. Dia juga membawa temennya, udah yuk. Aku udah punya mesinnya ini oke, mesin Reno oke, yang ada di Wujud Unggul juga semuanya oke. Beli dia. Wow, gila itu solidaritasnya kuat sih Mbak. Iya. Karena secara nggak langsung itu dia ngebawa calon kompetitornya kompetitornya sendiri. Harusnya seperti itu. Kalau kita berpikir dengan kacamata yang lurus. Betul. Tapi ternyata di kacamata customer saya itu adalah bentuk ilmu. Betul. Jadi dia mengajak temennya ini memilih mesin, investasi mesin, di mana investasi bahan dalam satu vendor yang bisa dibilang terpercaya. Itulah mungkin dia nggak ngeliat itu sebagai kompetitor, tapi dia ngeliat itu sebagai potensi partner bisnis. Betul. Karena kadang itu antar pengusaha, entah sablon, DTF dan lain-lain itu, kalau misalnya lagi kayak, ini orderanku lagi membludak nih. Nah bagi-bagi. Nah ini aku punya segini, kamu mau nggak nih? Kayak bantu gitu. kerjain dong biar kita due date-nya tercapai nih. Betul. Kita juga sama-sama deadline-nya bareng, nanti profitnya juga dibagi. betul. Dan kalau misalnya temennya itu juga punya ada momen yang sama juga bisa seperti itu. Karena memang di dunia ini kita selalu saling membutuhkan. Karena itulah kenapa dari Wujud Unggul sendiri juga kita menawarkan mesin dan juga bahan dan juga segala hal yang berkaitan sama printing ini tidak hanya untuk kepentingan kita. Yes. Kita menawarkan tuh sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu ya. Karena kita ada karena ada yang butuh. Nah, kita hadirlah di sini. Seperti itu juga tentang untuk bisnis DTF ya, Mbak ya. Itu orang-orang mungkin udah bilang tentang ini perang harga gini. Perang harga itu memang terjadi tapi nggak di semua tempat. Betul. Ya, masih banyak tempat lain yang masih potensial. Masih bukan serta-merta harga yang dipertaruhkan, tapi kualitas. Betul. Kenapa kualitas? Karena ya yang seperti mungkin WO Match juga merasakan yang DTF di luar sana. Mbak, aku DTF ini harganya udah nggak masuk akal Mbak. Masa dapat harga 16.000 sampai 15.000 di area sana. Ya, per meter KKD, per meter. Bukan itu aku nggak desain. tahu. Bukan per desain per meter lagi. Aku nggak ngerti itu pembagiannya gimana, itu hebat banget. Kalian bisa jual dengan harga seperti itu. Akan tetapi di beberapa daerah kayak aku nggak peduli Mbak, aku nggak peduli dengan harga DTF sekarang. Yang aku pedulikan untuk customerku adalah kualitas. Nah, karena apa? Karena kalau kita sudah jual kualitas pasti customer akan kembali. Betul. Kualitas itu juga serta-merta mempengaruhi kepemilihan bahan nih ke WO Match. Jadi antara tinta,
powder, pet film itu sangat mengaruh sekali Mbak Kade. Jadi aku nggak bosen-bosen untuk mengedukasi, bukan edukasi ya, menginformasikan ke kalian, ke kakak adik juga, kalau pemilihan bahan DTF itu sangat penting sekali untuk buat kalian yang memang menjual kualitas. Iya. Karena yang di sini yang kita jual itu bukan serta-merta WU jualnya mahal, tapi balik lagi kita jual kualitas, di mana kita memilih adalah powder DTF Rindo yang akan kita bahas hari ini. Betul, kita sudah cukup lumayan ya, kita hari ini ngobrolin 15 menit sendiri. Betul, untuk SPE. Betul, SPE kemarin. Karena emang antusias kita betul, ini ya kan. Saking antusiasnya ini kita sampai drop dikit juga. Betul, after SPE makin apa? Makin bengek. Makin bengek. Jadi sorry juga untuk teman-teman semua di rumah, mungkin kalau suara kita berbeda sedikit Iya, ya. betul, terutama agak nyaring. Terutama saya yang biasanya heboh, ini kerongkongan lagi kurang enak. Tapi itulah bagaimana kita pagi sampai malam emang standby. Betul. Pagi sampai malam standby untuk teman-teman semua. Aduh, jangan sampai teman-teman yang udah terbang jauh dari Sumba, Papua, Sulawesi jangan sampai nggak disambut. Karena kita ini deket banget, cuma berapa puluh kilometer doang sampai di Grand City ya. Berapa puluh kilo? Ya sampai berapa puluh kilo ya. Dari head office kita ke Grand City itu kita punya effort yang besar, tapi effort kita itu cuma segini doang dari customer-customer yang harus kita sambut di SPE kemarin. Jadi excitednya itu menjalin silaturahmi Kak Kadek. Banyak customer juga yang ada juga dari customer Banten. Padahal Banten mungkin ada event lagi di namanya All Print ya kan di Jakarta nanti. Akhir tahun nanti ya. Dia bisa datang di sana tapi enggak, dia belain terbang ke Surabaya di mana antara jarak Banten ke bandara sendiri itu 2 jam. Oke. Sedangkan dari bandara ke Surabaya itu kurang lebih 1,5 jam. Oke. Jadi lebih cepet ke bandaranya terbangnya ketimbang OTW ke bandaranya, tapi dia bela-belain dengan nanya, "Bapak mau nambah mesin?" "Enggak, aku mau menjalin silaturahmi dengan Wujud Unggul yang booth pertama." Didatengin sama dia. Didatengin, begitu datang, "Mbak Tata," saya langsung kaget. "Bapak kok bisa ke sini? Emang nggak boleh?" "Enggak, ini Bapak dari Jawa Barat ke sini." "Iya, ini demi Mbak Tata dan Wujud Unggul." Wow. Saya ngobrol hampir setengah hari di situ. Saya sampai, "Bapak nggak capek ngobrol sama saya?" "Enggak Mbak, saya malah happy bisa ngobrol sama Mbak Tata, Mbak Vinci, Mbak Vigi dalam satu divisi, dalam satu vendor ya, Wujud Unggul kita dapat semuanya untuk silaturahmi, pembahasan yang lagi tren." Ternyata dia tuh bisa dibilang punya semua mesinnya Mbak Kadek di sana itu, dari mesin UV, mesin ini, dan separuhnya itu disupport oleh Wujud Unggul. Berarti memang dia bidangnya banyak banget ya? Banyak banget. Yang terbaru sekarang adalah di bidang foto. Jadi dia tuh punya 3 ruko. 1 ruko itu fokus foto. 3 ruko. Jadi 1 ruko 3 lantai itu studio foto. 1 ruko 3 lantai dan dia punya 3 ruko. 3 ruko. 3 ruko itu bisa dibilang divisi sendiri-sendiri. Dan di belakang itu dia masih ada rumah kain dibilang. Jadi untuk penjahit sama pemotongan kain. Kalau 3 ruko terdepan, katanya foto sendiri, bagian sublimasi sendiri, yang satu ini ada percetakan sendiri. Jadi kalau kalian mungkin di Banten sana yang mendengarkan ini, mungkin kalian tahu yang saya maksud adalah siapa. Betul, mungkin satu brand untuk semuanya itu berarti ya Mbak ya? Iya, jadi dia tuh punya 42 CCTV. Wow. Untuk mengontrol 3 ruko tadi berjejer. Wow. Masya Allah, tabarakallah. Wow, itu luar biasa banget dan kayaknya emang saya rasa itu emang tujuan utama itu emang mau jalan-jalan sih. Iya. Emang mau jalan-jalan ke SPE gitu ya. Betul, di SPE ini ada apa? Padahal sebenarnya kalau bisa dibilang All Print juga memang sama kan Kak. Cuma entah kenapa dia lebih memilih Surabaya dan itu malamnya langsung balik. Datang hanya untuk ngobrol-ngobrol. Datang siang ngobrol, dia jam 9 udah langsung take off. Wow. Aku sampai, "Pak nggak capek?" "Enggak Mbak, ini buat Wujud Unggul saya harus datang ke event sini. Saya harus, karena kan di Wujud Unggul nih eventnya itu ibarat kata ketemu ya kan. Semuanya turun, semua dari segi sales ada A, B, C kumpul jadi satu tempat, OTW dia." Wow. Aku sampai wow. Jadi SPE ini bukan ajang untuk pencarian info atau alternatif mesin yang terbaru. Enggak, dia menjalin silaturahmi. Wow. Perlu diapresiasi sih. Itu perlu diapresiasi banget ya, karena dia seserius itu ngejaga
bagaimana hubungannya dengan mitra berarti. Betul, dan dia juga konsisten nih Mbak Kade untuk ambil semua bahan-bahan di Wujud Unggul. Itu yang sama. Padahal bisa dibilang Banten, Surabaya ada loh namanya ongkos kirim lebih mahal. Iya. Tapi dia nggak, aku memilih Wujud Unggul Mbak karena aku yakin semua bahan-bahanmu yang dijual itu premium. Yang bisa mendongkrak, mensupport hasil-hasil desainnya sana. Mensupport nggak tuh? Support nggak tuh? Licin loh. Kan udah menge kan? Udah ini ketarik-ketarik loh Mbak Kade, ya Allah. Kita tuh niatnya bahas apa powder kan, sampai kemana-mana kan. Nggak selesai-selesai bahas DTF, bahas SPI tadi. Betul. Balik lagi. Powder DTF Kak Kade. Oke. Nah, jadi saya dapat review nih dari balik lagi pengalaman SBY kemarin. Saya kan Iya. bisa tanya kan, Bapak Ibu gimana untuk bahan rinonya? Apakah Iya. ada konsen nih? Betul. Kira-kira konsen yang gimana atau perlu diperbaiki atau enggak? Mbak, saya bisa berani jamin powdermu dari awal sampai sekarang Iya. itu kualitasnya sama. Nggak ada perubahan kualitas. Nggak ada perubahan. Itu udah berapa tahun customer-nya sama kamu? Customer ini di tahun 2023. 2023 selama 3 Betul. tahun ini ya berarti. Di mana powdernya itu masih harga 400.000 kalau nggak salah dulu Oke. tuh. 400 per kilo sampai sekarang harganya 110.000 per kilo. Bisa dibilang kan lumayan jauh ya drop Iya, harganya betul, ya. betul. Lebih dari Tapi- setengah harga tuh. Betul, apalagi kualitasnya bisa dibilang sama. Oke. Gitu. Kenapa sih kok powder DTF ini sama Mbak Tata? Kenapa? Apa pembedanya powder DTF ini sama brand lain? Iya itu. Nah, ini yang saya tegaskan. Apa tuh sahabat WU Mix? Aduh, sahabat nggak tuh, salah. WU Mix aja. Oke. Jadi untuk powder DTF ini Mbak Kade. Bedanya apa tuh Mbak sama yang lain? Betul, pasti kan pertanyaannya apa sih Mbak bedanya? Jujur aja powdermu bisa dibilang mahal ya karena di luar sana sudah dapat harga 80.000 per Di kilo. bawah 100 ya. Di bawah 100 jauh. Gile. Nah, ini yang bisa saya jamin ke WO Mates. Yang pertama adalah powder DTF Rino ini adalah dia bulir-bulirnya itu dia tidak terlalu kasar Oke. dan tidak terlalu tipis. Oke. Jadi dia medium. Nah, fungsinya powder ini adalah untuk menjadi lem, guys. Jadi dia itu kan setelah diproses tinta keluar kan, dia kan adanya raw powder. Iya. Nah, kalau powder itu kasar, Mbak Kade, buat teman-teman, dia itu penyerapannya atau bisa dibilang masuk ke mesin curing, dia tuh lelehnya kan nggak cepat leleh. Oke, karena terlalu gede-gede ya. Betul, karena terlalu gede. Terus dia kalau kita pegang itu kayak ada timbul geret-geret gitu loh. Mm-mm. Nah, itu kalau kita press ke kaos, gambarnya bisa dibilang nggak akan nempel. Oke. Betul. Jadi mengaruhnya di situ. Karena kan ada bilang, Mbak ini kok aku nggak nempel ya Mbak di baju ya. Setelah aku press malah gambarnya masih kepet film. Kok nggak transfer ke baju? Nah itu pasti saya tanya, Ibu powdernya pakai apa? Nah kalau powdernya pakai brand lain, boleh lihat nggak itu teksturnya gimana? Nah malah memang powder yang bagus banget itu namanya micro nano. Iya. Jadi udah bukan nano lagi, udah lebih ke micro nano. Jadi lebih Lebih kecil halus. lagi, lebih Mhm. halus lagi ya. Gula pasir aja masih kasar gitu Kak untuk Oh. hitungan powder. Oh ya? Nah kalau yang powder lebih bagus itu lebih halus banget. Bisa dibilang kayak bubuk creamer. Nah Mm-mm. orang bilang powder untuk bedak ya itu. Karena itu ada ukurannya mikro nano. Dimana kalau dia semakin lengket, kalau dia semakin penyimpanannya bisa dibilang ruang terbuka itu akan menggumpal. Oke. Nah kalau menggumpal itu kita perlu ayak lagi. Nah itu kan pasti memakan waktu dong. Akhirnya Rino ini stay atau bisa bilang konsisten dengan kualitas yang middle itu tadi. Oke. Agak panjang ya, agak ruwet ya. Jadi kesimpulannya itu powder ini ada powder yang kasar dan ada powder yang terlalu tipis. Terlalu kayak gitu. tipis. Jadi Micro nano tadi itu ya. bisa Micro nano. dibilang pemilihan powder juga agak riskan gitu. Betul. Kalau mau kasar itu di hasil baju juga nggak bisa bagus. Sedangkan kalau milih yang halus itu memang di bajunya bagus, akan Tapi tetapi hati-hati, penyimpanannya penyimpanannya. harus hati-hati. Betul. Kalau misalnya terlalu tebal tadi itu bisa aja ada bertekstur gitu ya Yes, untuk jadi desainnya. nggak sempurna lah dari hasil kaosnya itu kayak Betul. kok masih kelihatan kasar, Iya, betul, terus betul, kok betul. ada kayak ngelintek dikit di ujung itu pasti kalahnya di ujung. Oke. Nah, Gitu. itu kalau misalnya powdernya Women's mungkin punya pengalaman seperti itu Yes. ya. Dan itu bahayanya itu kalau misalnya nggak ke transfer ke baju, jangan sampai setengahnya ke transfer, setengahnya enggak. Yes, Jadinya kan jadi nggak rusak. semua gitu. Betul. Kalau misalnya semuanya nggak ke transfer bisa di-press ulang. Kalau Iya. misalnya ke transfer setengah-setengah kayak Iya gitu lagi. kan rusak lagi. Kasihan Kita ngebuang satu kaos. ngebuang satu kaos, tinta, powder dan lain-lain dan listrik dan semuanya sudah di-effort di situ. Jadi Kebuang. memang itulah kalau terlalu tebal. Betul. Nah, kalau misalnya micro nano tadi terlalu tipis juga, itu oke banget karena dia pelelehannya mudah. Yes. Tapi harus hati-hati banget dalam Dalam menjaga. penyimpanan, betul. Dalam penyimpanan. Nah, sementara untuk powder Rino sendiri ini nggak terlalu tidak kasar. Tidak kasar, tapi juga tidak nggak terlalu lembut. kecil. Jadi dia tengah-tengahnya guys. Jadi ada juga powder nih di luar sana.
bisa dibilang itu bukan warna lagi ya. Jadi kita sebenarnya ada 2 macam Mbak Kade. Itu ada warna black sama white. Nah kalau black ini biasanya dikhususkan untuk baju yang warna putih. Oke. Betul. Jadi kan tujuannya kenapa ke warna putih? Karena dia untuk memblok tint, kan kita kalau DTF kan pakai tinta putih nih. Nah, sedangkan tinta putih kalau pakai powder putih di baju yang putih juga itu gambarnya bisa dibilang kayak membayang. Oke. Jadi kayak mungkin dasarannya nggak kuat gitu Iya. loh. Akhirnya kita ada 2 macam, yang satu adalah namanya powder black. Jadi dia untuk memblok warna putih tadi agar tidak terlalu mepet ke baju, bisa dibilang kayak terlalu masuk gitu gambarnya ke baju. Nah kan tetapi powder black ini harganya memang cukup mahal ketimbang yang Iya. putih. Jadi karena dia special color di Betul, harga betul, 350.000 per kilo. Oke, jadi memang kenapa dia dihadirkan powder black ini tadi karena memang kita baju-baju itu banyak yang putih juga dan butuh Betul. desain-desain yang tetap nyentrik gitu ya. Colorful lah bisa Colorful, dibilang. Nah itulah kenapa juga ya balik dari kebutuhan customer juga Yes. kita mengadakan ini, dan memang karena ini special color tidak semua brand punya dan Yes. memang kualitasnya juga oke, memang sedikit berbeda untuk harga ya teman-teman Betul. semua. Jadi kalau misalnya powder DTF Rino misalnya yang biasanya itu 100-an, nah ini lumayan tinggi di 350. Lumayan tinggi 3 kali lipat kali ya, 3 kali lipat. Tapi itu kan ngaruh juga di bisa dinilai jualnya ya. Iya, Karena itu betul. nggak semua produk lo menggunakan tinta itu, powder itu. Karena memang mungkin kaos-kaos tertentu ya bisa dibilang kalian kalau punya brand di mana brand itu menjaga kualitas dan harga jualnya cukup tinggi, pastikan kalian memilih bahan yang bisa dibilang wah menjual nih. Betul. Wah aku nggak terlalu beresiko tinggi nih. Aku nggak mau nih Mbak ambil pusing udah kaosku jualan harga sekian something tiba-tiba aku dapat komplainan, waduh gambarnya blur, waduh gambarnya nggak masuk. Harusnya warnanya pink tiba-tiba jadi warna soft pink gitu kan. Itu sangat-sangat mempengaruhi ternyata Betul. Mates. Nah itu juga kadang itu kan nggak cuma dipengaruhi di warna, tapi di konsistensi ya Mbak ya. Betul. Kadang itu kan orang ngeprint nggak cuma satu doang. Banyak dong. Banyak, misalnya berapa bandel, berapa puluh atau bahkan ratusan pieces, dan mereka butuh juga untuk powder yang oke biar warnanya itu konsisten. Betul. Jangan sampai yang dari merah ke orange ke sampai hilang. Makin turun jadi putih. Makin hilang, Nggak mungkin jadi dong. nggak ada warna. Yes, jadi memang Powderino ini dia yang pertama dia konsisten, makanya jadi sejauh ini belum ada report customer yang bisa dibilang Mbak kok powdermu kok kasar, Mbak powdermu kok gini, jujur li belum ada karena memang bisa dibuktikan sendiri Powderino untuk review-reviewnya kita juga ada di marketplace, bisa dibilang itu reviewnya alhamdulillah cukup bagus dan bisa dibilang mereka cocok ketimbang yang powder A, B, C, D di luar sana di mana jual harga ya mungkin dapat harga 60.000, 80.000, oke terserah kalian, itu semua pilihannya pada WU Mates. Jadi kalau memang kalian menang kualitas, kita juga ada jual bahan-bahan yang selain powder, kita ada tinta juga, kita juga ada pet film. Jadi bisa dibilang jangan sampai salah vendor ya WU Mates. Betul. Jadi dari tadi ini kita mungkin review sedikit ya dari obrolan kita ini. Di awal kita mungkin sudah ngomongin tentang SPE. Kenapa sih kita ngomongin soal SPE event yang udah lewat gitu? Karena SPE itu bagi customer mungkin jadi tempat untuk mencari dari kedua belah pihak, memang untuk dari kedua belah pihak untuk menjaga silaturahmi. Betul. Tapi dari customer itu datang ke SPE untuk cari insight. Dari kita juga cari insight dalam hal kebutuhannya apa sih? Betul. Kira-kira produk kita itu di customer aman gak Betul. sih? Berfungsi gak sih? Jangan sampai customer begitu hilang, nyampe di sana Mbak aku nggak mau pakai powdermu jelek atau bahan-bahanmu nggak kurang bagus di aku. Nah itu jangan sampai terlontarkan ke customer waktu kita event ya guys. Betul. Nah memang harapannya kita itu ketika datang ya testimoni langsung ya. Betul. Karena itu juga bisa nge-boost rasa percaya diri kita bahwa kita memang ngejual produk yang bagus. Yes, itu. Karena yang nyampein itu ya customer langsung yang udah make gitu. Betul. Jadi reviewnya nggak abal-abal bisa dibilang ya. Betul. Nggak abal-abal tuh kalau misal 5 menit tuh saya lagi di situ, saya udah rekam tuh. Langsung jadi konten kami tuh. Karena memang kita butuh kita butuh feedback. Kita butuh feedback. Penting. Bahkan meskipun dibilang produk kita jelek sekalipun kita butuh feedback. Karena kita berarti dalam hal apa lagi kita bisa develop. Dalam hal apa lagi kita bisa kembangkan biar ya teman-teman yang lain jangan bisa, sampai kecewa lah ya. Jangan kecewa. Jadi memang itulah kenapa kita mengadakan SPE, dan ini memang dua arah banget. Kebutuhannya dua arah, dan Wujud Unggul juga memang selalu berusaha berinovasi dengan kerjasama kita dengan para prinsipal juga, dengan kehadiran kita di kota-kota untuk ketemu WU Mates langsung. Betul. Itu memang fokus kita untuk bagaimana kita servisnya jalan. Yes, karena memang bisa dibilang ya kalau kita di dunia sekarang ya WU Mates ya, dunia percetakan yang segede ini, seberapa banyak vendor yang udah join yang ada, itu yang nggak akan tidak akan menemukan satu
menjalin kemesraan. Bahasanya berat kemesraan. Jujur Li, iya ada beberapa customer yang memang mesra sama kita dalam arti itu dia itu open sama kita, dia terbuka, dia ada case, dia nggak mau memendam. Mbak, aku tuh nggak suka loh Mbak kalau sebenarnya ada yang kayak gini dari kamu. Nah dari segi aku pasti ada apa sih Bu? Kira-kira saya bisa bantu bagian mana? Ini loh Mbak, aku ada customer yang lagi cari bahan, cuma jualnya tuh 30.000. Kira-kira aku disupport di bagian mana ya sama Wujud Unggul ya? Akhirnya kita mengadakan, ada yang pakai film murah itu tadi yang pernah kita bahas. Oke Bu, pakai 4 film ini biar mengurangi nilai kos kamu. Ternyata dari hal-hal sepele itu kita mendengarkan curhatan customer, akhirnya timbul rasa percaya, timbul rasa kayak butuh gitu loh. Aku butuh Mbak Tata nih untuk menyelesaikan solusiku. Nah itu yang lagi cari, itulah kita pegang erat kemesraan customer sama para apa ini namanya produk spesialis. Aduh bahasaku berat Bu, masih istirahat ya. Nah inilah kenapa, hal-hal seperti inilah kenapa ada customer yang rela jauh-jauh terbang untuk datang ke SPE meskipun datang dari Surabaya untuk ketemu langsung dengan produk spesialis, karena ini yang mereka cari. Mereka yang memang yang mereka butuhin itu ada di sini. Karena teman-teman semua ada banyak tempat lain yang menjual produk yang sama dengan kami. Lebih murah bahkan ada banyak. Akan tetapi itu tadi loh. Kemesraan. Bukan ya. Maksudnya mesra. Kemesraan. Bukan gini. Kemesraan. Jadi memang itulah kenapa di Wujud Unggul ini banyak banget customernya. Banyak banget yang jauh, malah customer Surabaya itu mungkin ya udah kita udah bestie ya, nggak usah ngobrol lagi udah bestie. Tapi kalau udah sampai Sumba, Sulawesi, ada juga yang di Martapura datang, yang saya sama-sama pulau nih Banten datang, saya ya ampun Pak, Banten tuh jauh. Iya Mbak, perjalanan saya ke bandara aja 2 jam. Dia tempuh buat datang ke Surabaya, malam langsung balik. Bener-bener datang ke sini hanya untuk ke SPE dan ketemu sama Mbak Tata dan kawan-kawan. Betul. Menjalin silaturahmi dan menjalin ini loh Mbak. Dia membuktikan ini bahan dari WU, ini mesin dari WU. Aku bisa mengontrol semuanya. Segitu open mind-nya customer tadi. Betul. Nah kami juga di momen ini mungkin mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman semua, kepada tim Wujud Unggul sendiri juga. Kami selain dari yang ada di booth juga di belakang layar banyak banget tim kami yang juga ikut berkontribusi, dari tim gudang, tim pengiriman gitu ya. Tim lainnya juga tim HR, tim juga yang bantu ngejaga kerapian juga kita di booth. Kita juga punya teman-teman yang selalu support kita. Thank you semuanya. Dan yang pasti juga thank you untuk semua prinsipal kita. Dan booth kemarin kita nggak hanya satu booth, kita open beberapa booth, kita berkolaborasi. Kita open 4 booth malah. 4 booth guys di SP tahun 2026. Betul. Jadi ada Wujud Unggul, collab dengan Rino, collab dengan Grando, dan juga collab dengan Epson. Itu semuanya barengan tuh di sana tuh. Jadi WMS langsung ketemu ya. Jadi mau cari apa aja, Mbak Tata di Rino, Mbak Jafla atau Mbak Dewi di Epson. Terus tiba-tiba mas ganteng-ganteng dari mesin ada di Grando juga. Cari mbak-mbak yang cantik-cantik banget ada di booth Wujud Unggul. Kalau cari bapak di booth kita. Booth Wujud Unggul dong Pak Bagio. Iya tim. Agak ngeri ya mengucapkannya. Maaf Pak Bagio mungkin agak kecokot sedikit. Tapi yang pasti memang selalu hadir juga ya bersama kita setiap hari untuk support kita dan juga untuk menyambut customer-customer dari manapun. Dan memang customer-customer kita yang udah lama pun juga akhirnya bisa bertemu langsung ya dengan Bapak dan semua tim gitu. Sehingga bisa ya tersampaikan lah salam-salamnya gitu ya. Dan tentunya yang paling utama kita ucapkan terima kasih kepada semua women kita dimanapun. Mau datang sama-sama dari Surabaya atau datang dari Sabang sampai Merauke. Kami ucapkan terima kasih karena kemarin itu luar biasa banget ya. Ya saya juga excited sekali dan tidak menyangka ternyata euforia SPE itu masih membara di tahun 2026 ini. Semoga kita juga bertemu di tahun 2027 di event-event yang lainnya dalam keadaan sehat dan lengkap. Amin. Sehat, lengkap dengan kondisi Wujud Unggul sudah semakin besar, supportnya semakin luas dan customer juga tercapai wishlist bisnisnya. Amin. Oke, jadi yang pasti kita hari ini ngebahas tentang founder TTF gitu ya. Harusnya itu 30%. Cuma kebahas 30%, maksudnya 70%-nya SPE dan koma-koma lainnya untuk customer Wujud Unggul.
kami harapkan juga besok-besok ini kita akan terus-menerus mengadakan event ya teman-teman semua. Jadi kalau misalnya teman-teman mau datang ke event-event kita juga, kita ada besok ini banget minggu depan kita ke Banjarmasin nih. Banjarmasin event apa itu Kak Kade? Banjarmasin kita kembali menghadirkan snaps kita, itu foto AI yang kalau kemarin ke booth kita juga sudah sempat nyobain. Dan itu rame banget, antusiasnya rame banget. Saya juga nggak nyangka orang yang biasa kita selfie di HP malah lebih rame ya. Dari yang nanya ini tuh mesin apa? Oke, tunggu minggu depan di mana Kak Kade? Di Banjarmasin. Kami punya kantor juga di sana WIMIT semua itu di Pergudangan Bispark nomor A109. Jadi langsung datang aja di kantor kita itu bisa nyobain Snaps. Kemarin mungkin ada beberapa yang nyobain juga dan itu memang karena di Snaps kita bagi jaringan, bagi listrik gitu ya. Jadi mungkin terbatas ya Kak Kade ya. Jadinya begitu. Jadi kalau misalnya besok datang ya semoga kita bisa hadirkan dengan lebih baik lah gitu ya. Harus lebih baik kita. Ini untuk WIMIT yang di Banjarmasin. Betul. Nah, di nextnya lagi, di minggu depannya lagi ada lagi event di Surabaya kita nanti di kantor Epson ya teman-teman semua. Oke, Kalinya Epson ya Kak Kade. Betul, Kalinya Epson nanti kita akan hadir lagi di situ dengan printer G360 G6030 ya teman-teman semua. Dan di nextnya lagi pun juga masih ada event-event berikutnya. Kalau misalnya nantikan. Betul, kalau misalnya Mbak tapi saya misalnya mau datang aja tapi saya mau belinya Rino, datang aja tapi tetap juga sambil telepon Mbak Tata gitu ya. Nggak ada masalah, nggak ada yang marahin. Lagi pengen ketemu sama temen-temen nih, datang aja Mbak, silakan. Oh iya, tapi Mbak Tata ini powder saya lagi habis. Oke, butuh berapa? Saya kirim sekarang. Ambil di event. Betul. Bisa ya. Nanti sekalian kita taruhin di situ kalau misalnya rumahnya dekat daerah sana. Oh, saya lempar malah nanti. Nggak boleh. Bisa. Nanti kita langsung serah terima saja. Oke. Jadi yang pasti teman-teman semua, kenapa kita tetap bertahan dengan powder DTF dari Rhino ya? Karena memang selama ini kita bekerja sama dengan Rhino juga cukup lama, dan dari Wujud Unggul sendiri juga yang pasti kita selalu jualan produk yang ori dan berkualitas. Itu yang ori dan berkualitas. Kita ori dan berkualitas WIMIT semua, dan ini bukan omongan kita tapi langsung dari customer juga. Kapan-kapan kita mungkin main ke customer kita ya. Boleh. Main ke customer kita yang sudah pakai produk Rhino dari printernya, padnya, pad film sampai juga powdernya tadi, dan sampai tintanya, semuanya, muanya, sampai pressnya dan semua muanya, biar kita tahu nih keadaan di lapangan itu seperti apa. Betul. Dan bagaimana customer itu memastikan bahwa bisnisnya tetap jalan, tapi juga tetap bisa purchasing bahan terus. Karena kadang itu kan mereka pusing mungkin dalam mikirin tentang penjualannya, marketingnya, tapi juga tetap harus update terus. Mikir produksi, update yang di luar sana, marketnya, analisa market, apalagi nih Mbak Tata bisa dikondisikan dengan produk spesialis semua. Wujud unggul. Wujud unggul. Jadi misalnya mau chat Mbak Tata, Mbak ini saya lagi mau curhat nih soal apa, dilayani. Boleh, jangan bukan 24 jam ya. Hotline Tata, ya ampun hotline. Jadi kapanpun misalnya lagi chat, oh mungkin belum dibalas dalam 5 menit, Mbak Tata mungkin lagi ketiduran, lagi di toilet gitu ya. Saya masih online nih Pak, sebentar ya Pak. Jadi habis itu nanti dihubungin juga. Oke. Nah kalau misalnya mau ke Mbak Tata nih, mau teman-teman yang baru nih yang belum punya WA-nya, bisa main ke sosmed mana dan mungkin kontaknya berapa nih Mbak? Untuk sosmed bisa hubungi saya di Wujud Unggul. Kok Wujud Unggul? IG Bakul Sablon. Di Bakul Sablon. Kalau misalnya di WA-nya berapa, Mbak? WA-nya di 0811 331 9-nya 3 kali 0. Atau hubungi di bawah ini. Apal Kak Kade? 9 bagian bangkaian 9-nya 3 kali terus 0 WIMIT. Betul. 9-nya 3 kali terus 0 berarti itu Mbak Tata ya. Kalau misalnya teman-teman juga mungkin biar lupa tadi, jangan lupa di Bakul Sablon. Tapi kalau misalnya nemu sosmed kita ada di Facebook, ada Facebook personal, lengkap di website ada, di IG sudah pasti ada, kita main di Threads juga, main di TikTok juga, main di LinkedIn juga, dan main di YouTube juga, kita main di semua tempat. Belum main di rumah kamu pokoknya, jangan loh ya, bahaya. Kita nggak main di rumah kamu, kita main di workshop kamu ya. Betul. Jadi langsung aja hubungi di Wujud Unggul Official dari semua sosmed kita tersebut. Kalau kamu DM, kita usahakan segera bales. Kita kalau misalnya ada pertanyaan mau konsultasi kepada produk spesialis juga akan kami arahkan seperti itu. Dan yang pasti kita punya ada banyak banget produk, bisa cek di website kita di wujudunggul.com ataupun main ke YouTube kita untuk ngecek pengalaman customer nih. Itu real, no gimmick. Itu real, WIMIT semua itu real tuh, kita shoot langsung. Kita tanya Pak bagaimana pengalamannya, beliau menjawab dengan antusias, dengan bisa dibilang kayak nggak masalah Mbak, udah aku harus
menyampaikan produk yang aku gunakan bersama Wujud Unggul. Betul. Semua memang untuk teman-teman semua yang baru mau mulai ya, dan sudah dapat insight kemarin di SPE, langsung mulai aja sekarang. Iya, cari-cari kita produk spesialis. Kamu kemarin ngobrol sama siapa? Bebas banget. Saya kemarin ketemu sama Mbak yang cantik ini, yang bajunya lucu-lucu, yang ini fotonya yang ini. Oh, Mbak Tata. Yang gede. Itu udah jargonku Mbak Kade. Oh, iya, Mbak okay. yang besar itu loh. Yang besar dan centil itu. Masya Allah. Tapi yang pasti kita juga akan mengusahakan untuk memberikan sesuai kebutuhan, bukan sesuai kemauan kita, kebutuhan tapi sesuai kalian. kebutuhan kalian, kayak gitu ya. Karena dari sekian banyak produk kita, semuanya punya marketnya. Jadi Image nggak usah takut kalau nanti mau tanya-tanya, kita pasti layani. Oke. Thank you untuk Image semua yang sudah datang di SPE kemarin dan Terima juga kasih. selalu support Wujud Unggul selama ini. Thank you juga Kebon. buat Mbak Tata yang selalu punya cerita baru dengan customer-customer. Masya Allah. Karena memang punya customer loyal itu berawal dari produk spesialis yang selalu ada. Wah, Kemesraan ya, kemesraan. Kemesraan dan kemesraan yang terjaga. Ini udah kayak lagi gimana nih? Oke. Thank you so much untuk kalian semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye bye. Cut. Iki mau